Mari kita sama-sama boleh katakan amin. Salam. Haleluya. Ya boleh tepuk tangan, puji Tuhan. Suasana bulan Desember. Saya udah beberapa kali, bahkan baru pulang hari Jumat dari hari Rabu, pelayanan di Kota Bunga. Semuanya Natal. Dan semalam kami ada di THB juga. Hari ini ada 2 tempat, tapi kami tolak 1, saudara. Saya harus menerima ini karena sudah lebih dulu ya. Diminta untuk melayani GBI Siloraba. Mari kita sama-sama membuka dari Lukas pasal yang kedua. Boleh ada warta, tadi saya lupa nggak bawa. Makasih Pak. Tema yang sudah dicanangkan oleh gereja dari pusat adalah iman dan kasih Tuhan. Tadi di bawah saya sudah membaca, tapi tidak diuraikan tentang kasih Tuhan. Saya selalu ingin mengikuti ya saudara ya, selalu harus. Karena ini memang supaya hidup kita selalu berbahagia, amin. Sedikit mungkin mengalami kesulitan hidup, kita bisa meminimalkannya dengan tetap ada di jalur firman Tuhan. Tubuh fisik ini kan kita memerlukan makanan. Dan nantinya akan kembali menjadi debu tanah. Dan fisik jiwa kita ini, yaitu roh, akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang melahirkan kita, boleh ada di atas bumi ini. Di mana tubuh fisik ini saudara terdiri dari darah. Di dalam darah ada nyawa saudara. Dan nyawa inilah juga nantinya saudara, ini sama nyawa ini dengan binatang, dengan insan, dengan semua makhluk hidup saudara yang nantinya juga akan mati. Dan tidak akan ada yang namanya penyiksaan. Tapi jiwa kita akan kemana saudara? Ke sorga atau ke neraka? Pilihan ada pada diri saudara masing-masing. Pendeta tidak bisa menyelamatkan. Firman Tuhan yang menyelamatkan. Di mana jiwa kini jangan sampai merana, kesedihan, dan akhirnya stres. Stres itu tegang saudara ya. Dan akhirnya banyak pikiran yang tidak. Dan ada orang minta doakan sama saya. Pak, tolong doakan saya, Pak. Ya, saya mau doakan. Apa, Bu? Apa, Pak? Saya ingin cepat mati. Ya, aduh, saya nggak mau, saudara. Karena ini adalah wilayahnya Tuhan, saudara. Karena dia udah kecapean hidup, saudara. Hidup susah, umur sudah cukup, saudara. Tapi yang muda-muda dia tidak mengerti tentang arti daripada hidup. Kita baca sama-sama ya. Saya minta lady first ya. Selalu perempuan saya dahulukan karena memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Lebih kuat ya saudara ya. Suami-suami harus didoakan tuh sama ibu-ibu ya supaya jangan jatuh di dalam dosa ya. Karena melihat sekarang ini banyak ibu-ibu, nona-nona, khususnya kaum wanita ya pakai bajunya diskonan semua saudara. Iya, di gereja aja masih ada coba saudara yang menjadi
worship leader, singer, itu membuat banyak bapak-bapak, saudara ya, matanya melotot, nyanyi sih nyanyi, tapi nggak ada geraknya, cuma dilihatin aja saudara, karena pakai pakaian yang sempit-sempit, adiknya punya dipakai, coba saudara. Dan itu memang sudah akhir zaman saudara, karena iblis tahu. Dan ini kita bulan Natal, kita akan belajar saudara tentang iman dan kemurahan Tuhan. Tapi katanya nggak nyambung, tapi kita akan berusaha saudara. Saya kan udah berapa kali di sini saudara ya. Ada 2 tema terus saudara yang saya harus sampaikan saudara. Yang inilah yang harusnya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ya sama-sama ya, perempuan dulu ayat 8 dan disambung ya seterusnya sampai ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Silakan. 1, 2, 3. Ayo yang pria. Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji. Sama-sama. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iman dan kemurahan, dan saya baca dari warta ini saudara, dan saudara boleh bisa lihat di halaman yang kedua saudara. Di situ dikatakan ya di mana iman itu timbul dari pendengaran. Itu Roma ya, kitab Roma saudara ya. Supaya kita sungguh-sungguh bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Kalau tidak ada yang mewartakannya, bagaimana telinga kita bisa mendengar berita-berita sorgawi? Bagaimana kita bisa mendengar apa yang ada di dalam kerajaan sorga yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita bisa menikmati hidup. Karena Tuhan sudah menciptakan kita dan semua Tuhan sediakan sejak hari pertama sampai hari yang ke-6 saudara. Semuanya Tuhan persiapkan, maka manusia terakhir diciptakan dan Tuhan sendiri beristirahat. Dan kita boleh memakan semuanya saudara yang sudah disediakan oleh Tuhan. Maka pada waktu dosa itu terjadi di Taman Eden, saudara. Dan manusia tidak lagi bisa menikmati semua yang Tuhan sudah fasilitasi. Saudara yang saya kasih Tuhan, makanya kerja keras, susah berkeringat, dan berkelahi berebut makanan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Begitu juga di dalam gereja saudara. Mereka berebut tentang yang fisiknya, yang keduniawian. Tubuh kita ini duniawi, tapi pada waktu jiwa kita yang memerlukan makanan rohani yang datang dari sorga, firman Tuhan adalah makanan rohani. Firman Tuhan itu dari sorga. Makanya Yesus yang adalah roti hidup, dia turun dari sorga. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 6, maka dikatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Dan banyak dikatakan firman yang turun dari sorga untuk memberitakan keselamatan. Dan kita sudah baca di sini saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut. Dari Lukas pasal 2. Banyak orang Kristen ketakutan, saudara. Saudara tahu, takut itu berasal dari dosa. Iblis yang menciptakan di belakang membisikkan terus, saudara.
Maka saudara jangan suka mengingat, walaupun ada memori saudara, itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Trauma-trauma, tinggalkan semua kehidupan yang lama, tinggalkan semua. Hai iblis, jangan ikut saya, tinggal jauh ke sana. Dan saya tetap ikut Yesus di depan, amin. Karena banyak orang Kristen berjalan bersama Yesus, tapi tidak pernah mengenal Yesus. Seperti murid-murid yang lagi sedang berjalan ke Emmaus, saudara. Ngobrol bersama Yesus. Setelah Yesus bangkit, mereka nggak kenal. Banyak orang Kristen nggak kenal Yesus, padahal berjalan. Kalau Yesus beserta dengan kita, yang disebut Immanuel, maka hidup kita pasti diberkati, amin. Selalu sehat. Saya bangga dengan Yesus Tuhan. Waktu belum percaya Tuhan, sering sakit-sakitan. Bahkan jadi pendeta selama 7 tahun. Waktu tahun 91 ya, masuk 91 sampai 92. Saya duduk di kursi roda. Iri hati, dengki, marah yang dulu masih ikut saudara. Tapi Tuhan baik. Dia lahir dalam palungan hati saya. Dia berbicara. Lukas 2 tadi dikatakan, ayat 10, jangan takut. Ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir juru selamat. Coba kita baca lagi yuk bareng sama-sama ayat 11-nya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Natal artinya kelahiran saudara, bukan perayaan yang kita selalu gemerlapan di mana-mana dan juga identik dengan baju baru dan kue-kue. Itu enggak ada, Natal tidak pernah disebutkan saudara. Kelahiran Yesus memang benar, lahir itu memang Natal saudara. Saya ulangi, Natal artinya kelahiran, bukan perayaannya, tetapi penyelamatan untuk manusia dari kematian kekal. Natal tidak terbatas oleh satu umat beragama. Tapi dikatakan, kalau kita baca terus saudara ya, dikatakan untuk semua bangsa yang ada hidup di atas bumi ini saudara. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena begitu besar kasihnya Tuhan, supaya tidak ada satu orang pun yang boleh binasa. Maka dia harus turun, dia harus menyelamatkan, dia harus lahir sama seperti manusia, bisa berbicara. Makanya dia memberitakan berita kita sorgawi. Dia selalu beritakan kerajaan sorga sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Kemarin ada satu pengurus, dia ketua saudara. Dia bilang, Pak Anton, saya, waduh pesimis saudara. Pendeta ini, pendeta itu beritakan tentang akhir zaman. Kapan itu Pak terjadi? Kok dari dulu nggak pernah terjadi? Yesus saja sudah bicara saudara tentang akhir zaman. Saudara boleh selidikin saudara. Ini sudah akhir zaman aku katakan kepadanya. Tapi banyak kita lupa. Saya kasih penegasan saudara. Satu harinya Tuhan berapa tahunnya kita? 1000 tahun. Di mana kita bisa tahu itu? Kalau saudara baca surat Petrus pasti ketemu ya. Saudara boleh baca nanti bisa ketemu. Dikatakan di situ ya. Ya bocorannya lah. 1 Petrus 3 ya. Nanti 2 Petrus 3 juga ada saudara ya. Ayatnya cari di situ. Satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya kita. Sekarang baru hari keberapa nih?
Kalau sudah akhir zaman, sejak Yesus lahir sampai sekarang udah kurang lebih 2000 tahun. Jadi sudah 6000. 6000 tahun itu baru 6 hari. Buat Tuhan, kita rasanya memang lama, saudara. Berita Natal adalah berita sukacita untuk semua orang. Bukan hanya terfokus pada satu agama saja. Karena agama tidak bisa menyelamatkan kita. Mau agama apa, saudara, semua. Makanya Yesus datang untuk segala bangsa. Dia mau menyelamatkan setiap umatnya, pilihannya. Dan dia yang sudah menciptakan saudara dan saya untuk memuji Tuhan. Dan dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Maka itu sebabnya tidak lagi kita bisa betul-betul enjoy di dalam kehidupan kita. Berita Natal, saya ulangin, adalah sukacita untuk semua orang berdosa. Semua orang berdosa akan mendapat kasih sayang Tuhan. Kesalahannya diampuni. Dosanya dihapus. Makanya saya suka khotbah ya. Darah Yesus menebus jiwa kita. Bukan dosa kita. Dosa diampuni, dihapus. Boleh baca, cari. Ada nggak dosa yang ditebus dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Nggak ada. Darah Yesus menebus manusia dan menghapus dosa. Meniadakan semua kelemahan. Diampuninya semua kesalahan kita. Itu luar biasa, saudara. Selalu saya tekankan, saudara, jangan sampai saudara nantinya diejek sama iblis, saudara. Karena dosa ditebus, dosanya masuk sorga, saudara masuk neraka. Semua yang ditebus itu, saudara, menjadi kemilikan kita lagi, saudara. Dan saat itu dosa itu menjadi milik kita. Dan sudah disucikan. Dan nggak bisa, saudara. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Hidupnya yang kita ini amburadul diselamatkan oleh Tuhan. Saya diampuni dosanya, jiwa saya ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan saya bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Pada waktu orang berbicara sama saya, Dek, Bang, Pak, Ton, Yesus adalah Tuhan, saya gebuk, saya tonjok orang itu, saudara. Telinga saya tidak mau mendengar, saudara. Masuk kanan, mental keluar. Masuk kiri, mental keluar. Sekalinya masuk, juga nggak akan berdiam di dalam hati. Karena jiwanya menolak. Banyak orang Kristen, saudara. Nantinya nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jangan sampai di antara kita separuh 50%-nya masuk neraka. Ya, jangan ada. Amin. Semua harus masuk surga. Amin. Percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan inilah yang harus saudara punya. Syahadat dalam kehidupan saudara. Pengakuan iman saudara. Nah, iman inilah yang tadi saya katakan dari Roma 10 ayat 17 saya kutip memang dari warta jemaat saudara yang saudara miliki. Di mana iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Sehingga saudara bisa percaya dengan iman saudara. Iman adalah kepercayaan saudara. Makanya Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat 8. Adakah iman pada waktu aku datang kembali di bumi ini? Saudara harus bisa jawab, ada Pak, saya beriman, terima kasih Tuhan, saya percaya, iman ada di bumi. Karena saya orang beriman, percaya kepada Tuhan. Dulu saya juga beriman, saudara. Sebelum ada di dalam kerajaan sorga, mengaku Yesus, tapi iman yang salah. Saya mencari jalan yang lurus. Dalam Amsal dikatakan, saudara, ayat Amsal 14, saudara. Kalau saudara baca nanti ada ayatnya, saudara. Banyak orang menyangka jalan yang lurus ujungnya menuju maut. Tapi Yesus sudah menunjukkan kepada saya.
Yohanes juga pasal 14 saudara ayat 6. Aku jalan yang lurus, akulah jalan kebenaran, akulah hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Nggak ada yang bilang amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudara, harus banyak firman Tuhan yang tertanam dalam jiwa saudara, yaitu hati saudara, roh saudara, inilah yang selalu bersuka cita. Mungkin tubuh ini akan keriput saudara. Mungkin tubuh ini juga akan tidak lagi bisa berjalan karena kelemahan saudara. Tapi jangan sampai dosa itulah yang membuat kita menjadi lemah. Dosa itu mengikat. Dosa adalah kutuk, saudara. Upah dosa adalah maut. Jangan sampai kita menuai maut karena dosa. Tidak pernah kita serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang masih hidup dalam dosa. Semua orang yang berdosa, perjalanan hidupnya sedang menuju ke jurang api. Neraka bukan tempat untuk kita huni. Amin. Orang berdosa akan dilempar ke neraka. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jangan sampai Tuhan nanti melempar kita ke neraka, Gehenna atau Seol, dunia orang mati. Yesus lahir, itu dikatakan kelahiran juru selamat dikabarkan oleh malaikat. Tadi kita sudah baca ya Lukas pasal 2, di mana malaikat Gabriel, saudara. Kalau saudara baca pasal 2 ayat 1-nya, itu malaikat Gabriel, Jibril memberitakan. Ini malaikat saudara, Jibril, Gabriel namanya saudara. Dia adalah malaikat pemberita. Di dalam Alkitab cuma ada 2 nama malaikat disebutkan. Gabriel dan Mikael, Michael, saudara. Dia bala tentara sorga. Tapi ada kitab yang lain, ada malaikat Kreoni, malaikat Pani, dan banyak saudara yang mungkin aja kali ya kalau saya nggak tahu ya, saya juga jarang baca ya kalau ada Deuterokanonika, saudara ya. Mungkin ada malaikat Erna kali ya, itu istri saya namanya Erna, saudara. Tapi Alkitab cuma 2 menyebutkannya, saudara. Di mana pada waktu Yesus tuh di dalam kandungan Maria sudah mau melahirkan, saudara. Iblis memakai yang namanya Kaisar Agustus. Saudara baca nanti di rumah seluruhnya pasal 2, saudara. Di mana iblis memakai Kaisar Agustus meminta seluruh wilayah daripada Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus penduduk. Meminta semua orang mendaftarkan ke kampung halamannya. Inilah sensus pertama di seluruh dunia, saudara. Maksudnya daripada sensus ini, supaya Yesus jangan lahir. Supaya semua umat Tuhan, semua ciptaan Tuhan, insan yang namanya manusia, semuanya boleh masuk ke neraka.
Karena iblis dan setan-setannya sudah ditentukan nasibnya masuk neraka. Makanya malaikat Gabriel dan bala tentara sorga mengawal Maria bersama Yusuf. Pada waktu perjalanan. Ini poin pertama. Keselamatan datang dari sorga. Yesus dari sorga, dia harus memakai rahim manusia. Dan manusia ini adalah manusia paling suci pada waktu zaman itu, namanya Maria. Tidak punya keinginan berzina, seks, dan tidak berkeinginan serakah, tidak ada iri hati, tidak ada ketakutan, hidup sederhana. Kalau saudara sering atau sudah pernah ke Israel, rumahnya memang selalu besar ya. Tapi dulunya juga memang besar, tapi rumahnya nggak seperti gedung itu, saudara. Kalau saudara ke daerah banyak masih rumah-rumah yang pakai atap gitu saudara ya, pakai jerami, papan, semi permanen. Memang luas lapangannya tapi rumahnya nggak sebesar seperti sekarang ya, ada tingkat-tingkatnya segala saudara. Cuman istana saja yang bertingkat dan kamarnya paling banyak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu Maria berjalan dari Nazaret. Matahari timbul dari mana Pak kalau di sini? Sana ya. Berarti di sana barat. Utara ya sana ya, berarti selatan. Dari utara, Nazaret ada di provinsi Galilea. Dia harus menuju ke selatan. Provinsi Yudea, Bethlehem. Perjalanannya nggak ada pakai pesawat, nggak ada mobil, sepeda pun belum ada. Makanya saya bingung tuh, ada sepeda Nabi Adam gitu saudara. Wah bingung tuh orang bisa aja bikin begitu saudara. Udah gitu sepedanya gede lagi saudara ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Jangan percaya itu saudara, semua banyak bohong penipuan. Ajaran-ajaran di gereja yang asing juga sudah banyak. Dia keluar daripada Alkitab firman Tuhan. Saudara boleh belajar, saudara saya belajar teologi ya. 18 tahun saudara. Saya belajar bahasa Ibrani, Yunani, saudara, bahasa Indonesia, bahasa Inggris saudara. Dan saya terus belajar saudara supaya saya dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Masih banyak di antara kita yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tentang dilahirkan dari air roh saja tidak tahu saudara. Berjalan bersama Yesus saja nggak ngerti. Apa artinya Natal? Pada waktu dia datang untuk menyelamatkan. Dia enjoy saja, dia selalu berbuat dosa. Malam Natal, habis ibadah bukannya berbahagia bersama keluarga. Dia cari ayam Bangkok. Dia main kartu, minum. Kalau minum es teh, puji Tuhan ya, atau ngopi biasa aja ya. Tapi minumnya bersloki-sloki. Dan akhirnya masuk ke suatu tempat. Tuhan najis melihat orang seperti itu. Jangan ada di tempat ini, amin. Boleh Natalan, pasang kembang api apa di jalanan. Itu nggak bakal ditangkap kalau liburan seperti gitu. Tapi kalau hari biasa mah ditangkap, masang petasan dan lain sebagainya.
Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Keselamatan datang dari sorga. Inilah iman orang percaya, saudara. Tuhan meminta supaya kemurahan Tuhan ini, karena Dia begitu murah hati, Dia menyelamatkan manusia, Dia harus menjadi manusia, Dia beritakan kebenaran, dan Dia katakan bahwa saya akan pergi ke sorga, saya akan ditinggikan, dan kamu tidak perlu bersedih. Dan ini memang harus terjadi. Makanya Dia pada waktu malam mau ditangkap, disiksa. Bapa, jika boleh biarlah cawan ini berlalu. Sebagai manusia dia masih takut sampai keringatnya yang keluar bukan lagi air asin tapi darah. Saking takutnya, stres, tegang itu stres. Tapi dia dengan iman berkata, biarlah kehendak-Mu ya Tuhan, ya Bapa yang jadi. Maka dia mengalami penyiksaan, memikul dosa saudara dan saya, menghapusnya. Kelahiran Tuhan Yesus datang dari sorga. Kalau saudara nanti baca ya, cepat saja ya, karena waktu ya. Yohanes 6 ayat 38 dan 51. Semuanya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini terjadi pada waktu sensus yang saya katakan tadi. Ini sebenarnya adalah siasat iblis, saudara ya. Sehingga terjadi hal-hal yang demikian. Pada waktu Maria sampai di Bethlehem, hotel-hotel, penginapan-penginapan, bahkan rumah penduduk, semuanya penuh disewa, saudara. Tidak ada ruangan untuk bisa melahirkan. Akhirnya Maria terpaksa, dia harus menginap di kandang kambing domba. Dia melahirkan di dalam palungan. Dan diberitakan oleh malaikat Jibril, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebelumnya berkata jangan takut. Kalau malaikat Tuhan bala tentara sorga tidak mengawal, kemungkinan Yesus akan mati dalam kandungan atau pada waktu melahirkan tidak akan normal. Dan kita semua binasa. Tidak ada juru selamat. Maka setelah malaikat berseru, kalau saudara baca ayat 14-15-nya dikatakan di situ, malaikat Gabriel berkata di situ, saudara, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara berarti ditentukan untuk binasa. Ada firman Tuhan ditentukan untuk binasa. Ada umat pilihan, ada umat yang ditentukan untuk binasa. Tapi saya percaya saudara dipilih semua oleh Tuhan, amin. Kalau enggak saudara tidak akan bisa berada di sini, apalagi dengerin khotbah saya saudara. Apalagi kalau sampai kelamaan saudara. Wah, itu sampai hari ini masih banyak saudara. Kalau khotbah saya lama juga masih ditegur, mulainya sih dari Bandung dulu saudara, itu terus. Karena waktu saya khotbah, karena kan saya punya dulu di sebuah gereja ya, yang cukup besar lah ya, memang sampai hari ini ya masih besar. Kalau Natalan juga nggak bisa ada yang bisa melawannya saudara, cukup luar biasa. Nggak ada lagi orang yang Natal penuh tuh di Stadion Gelora Bung Karno saudara, boleh di prediksi gereja mana yang bisa seperti itu, saudara? Muktamar aja nggak bisa, coba saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah pada waktu saya di sana juga gitu, saudara. Ditentukan 30 nggak boleh lebih, kalau perlu 5 menit selesai. Gimana? Introduction-nya aja, pendahuluan aja, saudara. Saya udah cukup panjang juga, saudara. Dan pada waktu saya terpaksa, saudara. Apalagi kalau sampai 7, 9 hari Minggu, 9 ibadah, lari ke sana, wah ngebut terus saya sudah pakai mobil ini. Kadang-kadang waktu itu juga
macet di Glodok, saudara ya, saya tinggal istri saya dengan mobil, saudara. Saya naik ojek, saudara, dia cari jalan tikus sampai juga, tapi udah terlambat juga, saudara. Akhirnya apa? Khotbahnya bercanda saya, saudara. Kenapa? Nggak bisa masuk, saudara, kebenaran firman Tuhan. Di Bandung saya khotbah pendek, ibu-ibu komplain. Pak Pendeta Anton, kalau khotbah panjangan kenapa sih, lamaan dong, katanya dia bilang gitu. Kenapa memangnya Bu? Pak, kebanyakan ibu-ibu. Jiwa saya merana Pak, kesepian. Enggak kenyang katanya dia bilang begitu. Ya itu tergantung koordinator, saya nggak bisa. Akhirnya koordinator kalau saya datang, Pak khotbahnya panjangin nggak apa-apa Pak. Kita WL-nya disuruh singkat aja dah gitu. Dan nanti juga pengumuman juga singkat aja, jadi pas, jadi yang kedua nggak bakalan diambil waktunya oleh Pendeta Anton Lamando gitu ya. Jadi saya khotbah lamaan, lamaan juga ada juga yang komplain saudara. Dan karena lama amat Pendeta Anton Lamando kalau khotbah tuh bangku kayak ada pakunya loh saudara, pindahin lagi, kipas, nah pakai AC dingin coba saudara, karena stres saudara, dia kipas. Dan akhirnya saya terkenal, Pendeta Anton Lama Andong. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara. Berkenan tidak Tuhan dengan hati yang begitu luar biasa. Kalau hati saudara tidak terpaut dengan Tuhan, Roh Kudus tidak akan bisa tinggal. Karena Yesus nggak pernah lahir dalam palungan hati saudara. Sediakan hati saudara sebagai palungan. Dan Yesus hidup dan firman-Nya berkarya dalam kehidupan saudara. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia akan memimpin jalan kehidupan saudara, amin. Dia akan menuntun saudara, menolong saudara. Roh Kudus itu penolong saudara. Dia akan menolong saudara, menemukan air yang tenang, padang rumput yang hijau, dan selalu ada di jalan kebenaran yang tadi saya sudah katakan. Saya sudah menemukan dulu mencari jalan yang lurus. Begitu saya membaca Amsal, ternyata saya ujungnya menuju maut. Yohanes 14 ayat 6 udah kasih tahu. Akulah jalan yang lurus dan jalan kebenaran, jalan hidup yang kekal. Ya aslinya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi saya mengerti inilah jalan yang lurus. Hanya Yesus yang bisa membawa saya ke surga. Dialah yang mengubah pola pikir saya menjadi jalan kebenaran. Karena masih banyak orang yang berjalan menuju kepada kebinasaan yang ujungnya adalah maut, yaitu api neraka. Tapi kita sudah dijamin oleh Yesus kepada hidup yang kekal. Akulah jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan kehidupan kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, tentukan pilihan saudara. Jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Ayatnya di mana tuh, tahu? Matius 7 ayat 13-14, coba kita baca biar kita ngerti ya. Jangan sampai kita nanti karena pintunya sempit, jalan yang sempit, saudara kita nggak masuk surga. Sudah dapat Matius 7 ayat 13-14? Belum hilang kan? Persepuluhan juga belum hilang kan dalam Alkitab? Karena ada pendeta bilang, oh enggak perlu itu. Perpuluhan masih belum dihapus dalam Alkitab.
Yuk baca pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Puji Tuhan. Kita harus bisa memilih jalan mana. Pada waktu saudara menderita, itu adalah hukuman perbuatan kita yang berdosa. Puji Tuhan, kalau sampai kita mengalaminya di dunia ini, kita bisa minta ampun sama Tuhan. Pada waktu saya duduk di kursi roda, saya minta ampun sama Tuhan. Karena saya pikir Tuhan gak maha kuasa, kok saya gak ditolong. Dan ternyata itu perbuatan dosa saya, iri hati dan dengki dan lain sebagainya ya. Saya nggak sebutkan itu. Pada waktu itu sembuh. Dokter bingung. Saya harus diganti ginjalnya. Waktu itu Nopego 250 juta berapa tuh sebutannya tuh ya. Oh, Nopegot ya, oh ya. Oh iya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu satu ginjal Pak, harus 2 diganti. Nah belakangan ini teman saya juga saudara udah dibuang tuh di Penang saudara separuh. Saya tanya berapa Pak? Kaupe katanya. Kaupe berapa sih? 900 juta ya. Waduh mahal amat. Sekarang berapa tuh? Waduh 1 M lebih tuh ya. Kalau dua-duanya coba saudara. Nggak sanggup saudara. Tapi Tuhan sanggup mengganti onderdil tubuh saya sehat sampai hari ini. Dari tahun 92 keluar 93. Sampai hari ini kemana-mana nyetir sendiri saudara. Naik pesawat pulang pergi dari tahun 2002 sampai tahun 2020 bulan Maret lockdown, nggak pernah naik pesawat lagi saudara. Itu saya hitung tuh karena kan saya selalu lihat gitu ya. Karena saya juga punya daftar khotbah saya karena saya takutnya ada double-double gitu saudara ya. Nah kembali kepada saya itu lebih dari hampir 1000 gitu saudara, udah 800-900an saudara pulang pergi. Kalau 1 bulan 2-3 kali pulang pergi udah 6 kali, coba saudara, dikaliin tuh 20 tahun saudara. Termasuk yang di Israel saya khotbah di sana, coba saudara. Kalau itu crash atau jatuh saudara, jadi kornet saya. Tapi Tuhan tetap tolong saya sampai hari ini tetap sehat. Orang-orang banyak stres, saya enggak, karena Tuhan nolong saya, karena banyak anak-anak Tuhan. Di sini banyak anak Tuhan yang menyuplai saya. Istri saya enggak stres, bingung mau masak apa besok gitu saudara. Karena sudah ada budgetnya, ada yang kirim saudara. Kalau zaman dulu kan burung gagak sama malaikat, sekarang anak-anak Tuhan, yang malaikat-malaikat juga anak-anak Tuhan. Luar biasa saudara. Orang-orang pada bingung, Ton lu enak aja senang sukacita. Iyalah, Alkitab bilang hidup itu harus berbahagia, bersukacita. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itu dikehendaki oleh Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Itu tertulis dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 18. Mengucap syukurlah, kalau nggak salah saya pernah bicara di sini tentang 3 kunci sukses dari ayat-ayat itu. Nah kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau hati saudara, jiwa saudara itu yang ada di dalam hati yang terbungkus dengan tubuh roh ini saudara. Tidak ada getaran pada waktu saudara mendengar Yesus Kristus Tuhan diberitakan. Dan saudara tidak akan memiliki iman yang benar untuk menyambut kedatangan Yesus. Biarlah Natal pada hari ini, pada waktu saudara mendengar firman Tuhan, maka jiwa saudara bergetar. Dan saudara pada waktu jiwa saudara bergetar, saudara akan merinding. Kalau saudara merinding tuh kelihatan tuh saudara ya, tuh bulu kuduk katanya ya, apa sih bulu Roma, apa bulu apa nggak ngerti saudara ya, pokoknya di seluruh tubuh ya, itu langsung berbintik-bintik seperti, ya seperti gitulah. Nah itulah
getaran jiwa. Tapi pada waktu saudara ada getaran, terus saudara merasa takut, itu adalah hantu, bukan Tuhan. Tuhan, Tuhan kan ya. Kalau dibaca di belakang kan hantu saudara. Beda tipis saudara. Kalau saudara merinding gak takut, bahagia itu Tuhan ajak ngomong. Banyak orang Kristen merinding karena takut kok. Gak ditengking malah diajakin ngomong. Ya makin seneng iblisnya, setannya. Yang kedua, keselamatan dari bangsa Yahudi. Buka Yohanes pasalnya yang keempat ayat 22. Kita akan cepat sebentar lagi selesai sampai poin 6. Saya sudah persiapkan ya sampai 6. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 22. Satu, dua, tiga. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Tiongkok, bangsa Indonesia. Bukan dari bangsa Amerika, dari bangsa Yahudi. Yesus itu orang Yahudi. Keturunan Raja Daud dari suku Yehuda, Yehudim. Jadi Yehudi dan kita taunya Yahudi. Disebut Israel karena Yakub adalah Israel. Keturunan nenek moyang kita dari mulai Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub ini bergumul dengan Tuhan. Pada waktu saya bergumul dengan Tuhan, nama saya Anton, saudara, terus Tuhan ganti menjadi Barnabas. Tapi saya enggak pincang. Karena saya nggak mau meluk terus sampai seperti Yakub, saudara, sampai akhirnya dipukul sama Tuhan dan terlepas, di akhirnya pincang. Makanya orang Yahudi sampai sekarang nggak mau tuh makan paha, mau binatang apa juga, ayam juga dibuang, saudara. Nah, kembali ke benar firman Tuhan. Jangan sampai kita mengutuk Israel. Banyak pendeta mengutuk Israel, coba saudara. Ini umat pilihan Tuhan. Saudara juga bangsa umat pilihan Tuhan, amin. Saudara dicangkokkan menjadi orang Israel rohani. Yesus adalah orang Yahudi, kita keturunan dari Tuhan. Kita sudah dilahirkan kembali. Orang yang Kristen yang suka ngutukin, ngata-ngatain bangsa Israel hidupnya tidak berkenan. Makanya malaikat Jibril berkata kepada gembala-gembala di padang. Orang yang begitu terbuka, sukacita nyanyi di padang, menggembalakan kambing domba. Dia berkenan, makanya didatangi oleh malaikat. Hari ini telah lahir juru selamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan bala tentara sorga juga berkata, saudara, dimuliakanlah Tuhan yang maha tinggi. Setelah mereka mengabarkan berita sukacita, mereka kembali ke sorga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak semua orang Kristen hidupnya berkenan di hati Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan berkata, "Anyahlah engkau, hai orang yang membuat kejahatan." Karena hatinya menolak. Saudara nanti bisa ya baca ya di Matius 25 ayat 41. Karena sesama pelayan Tuhan masih saling membenci, masih saling berkelahi gara-gara Natal,
menyodorkan proposal, saya mau jual lontong sayur, ini mau jual ini, nggak dikasih lokasinya, nggak boleh gitu saudara. Akhirnya berantem. Dan yang bayar lebih tinggi dikasih coba saudara. Dan seperti begini saja, gebrak-gebrakan. Di gereja saya yang lama, pendeta itu ex TNI, selalu bawa pistol. Kalau ada masalah lu main gebrak meja taruh pistol, blek pada diam semua. Stres. Sekarang aja banyak kok polisi nembak polisi, bukannya nembak penjahat. Iya, pas 6 ya, saya minta dikit lagi ya. Paling lama 5 menit ya Pak ya, sampai di 7. Saya pikir tadi kasih kode udah jam. Nah, sesama pelayan Tuhan saling membenci, saling berkelahi. Tuhan Yesus itu tidak akan berkenan kepada orang-orang seperti ini. Hamba-hamba Tuhan suka jelek-jelekin, ya itu termasuk pendeta, ada gembala, dan kemarin aja saya ada 24 pendeta yang hadir pada waktu Natal tadi malam saudara. Tempat saya namanya THB, Taman Harapan Baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masih banyak yang jelek-jelekin, fitnah, udah gitu ngutang gak bayar lagi coba saudara. Malu-maluin. Puji Tuhan saya gak pernah ngutang, tanya istri saya. Tuhan cukupkan semuanya. Walaupun serba gak mewah. Kalau mewah itu kalau diajak makan sama jemaat, sama pelayan itu baru mewah. Loh ya, ada yang dibawain ke hotel mulia. Waduh bangga juga saudara. Itu berapa duit saudara, waktu saya pernah lihat ngintip begitu ya. Makan cuma 4 orang, saya berdua, sama dia juga berdua. Bisa 15 juta coba, bingung juga saudara tuh makanan cuman begitu doang, cuman ikan salmon gitu, memang enak coba saudara. Nah kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saya nggak mau bicara makanan duniawi, tapi makanan rohani firman Tuhan. Benar gak singgah dalam hati saudara dan tercerna dan dia tinggal di dalam otak kita. Karena nantinya kita akan disesatkan dengan firman yang berbau-bau baru, New King James Version, New International Version, New Ordered One World. Saudara tahu kan ada Paus Fransiskus keliling dunia, itu tandanya akhir zaman, mau mempersatukan agama sedunia, Kristen sedunia. Dan dia jadi satu dengan agama-agama lain. Dan saya pernah berkunjung di Pondok Labu, saudara. Cukup besar, 5 hektar. Mereka punya pondok-pondok semua, berbagai agama. Saya keluar gak mau gabung. Semuanya menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan sampai ini terjadi, saudara. Semua yang mereka menyebut, dan dia harus menyebut satu yang namanya antikristus, tapi dengan nama orang itu. Ini udah akhir zaman, saya nggak menakutin. Persiapkan hati dan jiwa saudara. Bukan suatu kebetulan saudara mendengar firman Tuhan di akhir zaman ini. Saring semua firman. Bukan semua yang baik itu berguna. Kalau saudara Filipi, saudara di pasal 9, saudara akan menemukan semua saring yang baik, yang sedap didengar, pikirkan itu. Jangan main telan-telan aja saudara. Racun ditelan ya mati, coba saudara. Waktu kemarin itu di Kota Bunga ya, 2 hari itu malam diserang sama iblis dengan
angin, puting beliung. Mereka pada ketakutan nggak bisa tidur. Istri saya bisa tidur nggak, kan beda tempat. Mereka pada ngadu sama saya, Pak saya nggak bisa tidur begini, takut semua. Saya mah cuek aja, saya bilang begitu. Dan akhirnya saya jelaskan pada waktu saya mendapat paginya dapat renungan Natal. Saya katakan itu angin adalah roh, itu virus. Kalau kuman, bakteri itu bisa bikin sakit penyakit, ini juga bisa, saudara, roh. Ditengking, makanya Yesus menengking pada waktu murid-muridnya ketakutan tuh di Danau Tiberias, atau yang saya selalu pakai Danau Galilea atau Danau Kineret dari bahasa Ibrani. Murid-muridnya bilang, guru kita, Tuhan kita tidur tenang aja, kita ini diombang-ambingin mau tenggelam, takut semuanya. Tapi Tuhan bilang, di mana imanmu? Kemurahan Tuhan langsung menghardik. Diam, tenanglah. Langsung tenang. Saya bilang, saya juga 2 malam itu mulai dari jam 12 sampai jam 5 masih anginnya besar. Saya tengking tapi nggak mau hilang juga, saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan pasti dia berhenti. Kembali kepada kebenaran Tuhan. Yang terakhir, keselamatan datang dari mulut dan hati kita. Yuk Roma 10 ayat 9 dan 10 sebagai terakhir ya, penutup ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Belum ya. Ayo 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, orang beriman, menerima kemurahan Tuhan. Sudahkah saudara memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada suami saudara, kepada istri saudara, kepada anak, mantu, cucu saudara? Karena semua orang Kristen tidak akan masuk surga. Hanya yang berkenan kepada Tuhan, yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini syahadat kita orang Kristen. Saya nggak mau nyebutkan ya, syahadat yang saya percaya dulu udah saya buang semua. Dilepaskan. Kalau mulut saudara tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara cuma beragama Kristen karena orang tua Kristen, nenek moyang Kristen, saudara jadi orang Kristen dan KTP-nya doang yang akan masuk surga. Bibir saudara pasti ada di neraka. Nggak pernah ngaku Yesus Tuhan. Kalau saudara sudah percaya Yesus Tuhan, ajarkan kepada anak-anak saudara. Saya sama anak mantu cucu saudara, saya bilang, yuk ikutin doa saya. Enggak berdosa untuk terima Yesus. Dan saya senang, damai, enggak khawatir lagi. Seluruh keluarga saya pasti masuk surga kalau nanti Tuhan datang atau mati di dalam Tuhan. Yuk udah lewat, kita berdiri. Saya mau bicara lebih banyak, takut di sini sebut pendeta Anton lamaan dong. Yuk kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudusnya yang diam dalam hati kami, yang memeteraikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami tetap ada di jalur, mengikuti alur firman yang Tuhan sudah berikan. Boleh tinggal dalam hati, yaitu palungan hati kami. Tuhan Yesus hidup. Dia memerintah seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah firman ini termeterai, tidak akan pernah bisa dirobek, tidak bisa dilepas, kecuali
Kami sendiri yang menolaknya, melepasnya, merobeknya. Nama-Mu terukir mulai dari otak kami, tinggal tetap dalam hati, dijalankan dengan kehidupan langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali.